Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sobat sejawat dan kerabat. Selamat datang kembali di channel Ala Rika. Masih bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang pencarian jurnal, terutama buat mahasiswa yang lagi nyusun skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga sedang menyusun KTI atau hanya sekedar menyusun makalah gitu. Sekarang kan sering ditetapkan misalnya bahwa jurnal itu harus 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, dan dianggap sumber primer itu kalau dulu kita adalah buku ya, buku yang kita ambil kutipan langsung gitu. Tapi kalau sekarang justru orang berasumsi bahwa sumber utama itu bukan buku namun jurnal gitu. Kenapa? Karena proses sebuah penelitian dari hasilnya sampai akhirnya publikasi menjadi sebuah jurnal, menjadi sebuah buku, itu biasanya lebih lama gitu. Sehingga orang lebih percaya dengan atau menjadikan referensi utama adalah jurnal daripada buku ya. Nah, sekarang kita akan berselancar di Google Scholar. Jadi kalau kemarin kita buka di PDF Drive untuk mencari beberapa buku, sedangkan di Google Scholar ini lebih banyak ke jurnal, walaupun ada juga beberapa buku, tapi kebanyakan orang lebih hunting jurnal di sini ya. Oke, kita langsung ya. Yuk, kita masuk ke internetnya ya. Kita online langsung di sini. Kita cari channel jurnalnya ya. Oke, kita langsung ketikkan Google Scholar. Oke ya, terus kita ambil kita ketikkan apa yang kita cari. Misalnya saya mau nyari interprofesional ya. Nah, interprofessional collaboration atau interprofessional education, terserah, kita ambil salah satu. Oke. Nah, lihat sebelah kiri ini ada artikelnya. Jadi di sini ketika saya cari dengan kata kunci interprofessional collaboration, itu terdapat 102.000 dalam 0,04 detik ya. Nah, sekarang lihat artikel di pinggirnya ada anytime. Kita tentukan kita mau ngambil tahun 2020 saja, atau kita ngambil 2019, atau kita ngambil 5 tahun terakhir nih, dia udah crack kan 5 tahun terakhir, berarti udah 2016, atau mungkin kita buat range yang lebih lama karena toleransi bisa 10 tahun kan, berarti di sini kita isi ya custom ranknya. Misalnya kita pengennya 10 tahun terakhir, berarti 2011 ya, ketik 2011 sampai 2020. Oke, search. Untuk 10 tahun terakhir ternyata berkurang. Tadi kan hampir 102.000 artikel. Ini sekarang karena kita cuma ngambil 10 tahun terakhir, dia hanya mendapatkan 20.500 artikel dalam 0,08 detik. Lihat ke bawah. Jadi ada search by relevant, ada search by date. Kita pengen yang mana? Kalau kita ambil search by relevant, maka dia akan keluar ini. Ini kebetulan search by relevant ya. Nah, jadi akan keluar mana yang relevan, pokoknya yang ada kata-kata interprofessional collaboration itu dianggap relevan, maka dia akan keluar duluan. Nah, tapi kalau kita search by that, berarti dia akan keluar yang terbaru ya, dari mulai 2020 dulu nih. 2020 terus ke bawah juga 2020 terus ke bawah ya, kalau kita lihat. Nah, jadi tergantung kita pengen yang mana. Gampang ya, gampang banget. Nah, ini di sini abstrak. Berarti ini menyajikan artikel-artikel yang isinya abstrak. Kita buka aja satu, kita coba ya. Jadi tergantung kita nih, kita mau masukin citasinya atau tidak, atau kita mau lihat abstrak saja, atau kita mau lihatnya everything, pokoknya semua yang berhubungan dengan interprofessional collaboration. Misalnya kalau kita pengen itu, berarti kita persempit tadi ya. Jadi kita hanya sort by that, itu
udah berkurang lagi tadi dari 20.500 hanya tinggal 640. Kalau kita ambil everything, nah dia lebih banyak ya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang judulnya bisa jadi bukan interprofessional collaboration, tapi di dalam tulisannya ada kata-kata interprofessional collaboration. Makanya dia temuannya lebih banyak. Tapi kalau kita pengen spesifik langsung di abstrak. Gampang ya, gampang banget, segampang-gampang. Udah itu apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita klik saja tulisannya. Ya udah, kita masuk ke tulisan ini, terus kita pengennya apa? Nah, di sini macam-macam ya. Jadi ada open access atau tidak terserah. Kita boleh download PDF-nya atau kita hanya ingin baca abstraknya saja, terserah ya. Nah, ini backgroundnya dan lain-lain. Jadi tergantung kita sih. Kalau kita pengen itunya saja, berarti kita tinggal copy paste dari sini. Jangan lupa nanti DOI-nya ya, di kopas, atau misalnya kita ngambil dari PDF-nya, kita download PDF-nya. Nah, kita buka hasilnya ya. Nah, ini PDF-nya, berarti dia dari BMC Medical Education. Nah, ini nanti pada saat kita menyusun ini, selain nanti judul, penulis, alamat ini ya, situsnya bukan yang di atas ini yang diambil, bukan yang Asus download dan nomornya, tapi kode DOI-nya ini yang kita pindahkan, karena itu nanti bisa menjadi panduan. Selain ini alamat dan tanggal terbit, volumenya, tahunnya, judulnya atau isu-isu khusus. Nah, itu seperti itu ya. Oke, kayaknya caranya sangat mudah sekali ya. Jadi begitulah, cukup sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk mencari jurnal. Jadi sebenarnya nggak harus ya kita pakai joki gitu. Sesibuk apapun cobalah belajar sendiri untuk mencari agar kita paham gitu. Memang mungkin kita harus membuang waktu, tapi saya yakin kalau kita menikmati pekerjaan itu, kita akan enjoy dan kita punya kepuasan tersendiri gitu. Daripada kalian atau sejawat menjokikan pekerjaan yang sederhana ini gitu. Padahal sederhana banget itu. Ada orang yang menjokikan sampai 500.000 hanya untuk buat bab 2, terus dibuatnya kopas. Jadi pas di tes Turnitin ternyata tingkat similarity-nya atau kemiripannya dengan tulisan tuh banyak, namanya dia kopas. Padahal tingkat similarity atau toleransi kemiripan itu maksimal 20%, itu udah maksimal banget gitu kalau bisa di bawah itu. Oke, itu mungkin sedikit bisa saya sharing buat sejawat, adik-adik atau teman-teman yang lagi nyusun terus bingung saya mau nyari referensi bab 2 di mana, mau membangun bab 1 seperti apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mencari inspirasi. Oke, sampai di sini dulu saya ingin berbagi tentang bagaimana hunting di Google Scholar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru mampir boleh subscribe, like, dan share jika itu dirasakan bermanfaat buat sejawat yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua.